Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman belajar semuanya? Apa kabar juga ayah bunda di rumah? Serta sahabat guru belajar Kota Depok. Kita bertemu lagi di channel Belajar Bersama Disdik Kota Depok. Bintang belajar penuh inovasi, terampil menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan tentunya dengan iman dan Islam yang senantiasa tersemayam di dalam hati sanubari kita. Dan tentunya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sekalian, di pagi hari ini kita akan membahas materi di kelas 8 semester kedua yang judulnya Menghormati Itu Indah. Sebelumnya sama-sama kita melihat kompetensi dasarnya. Ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari dari materi menghormati. Yang pertama, menghayati ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua juga guru. Itu adalah sebuah perintah agama. Yang kedua, memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Yang ketiga, menunjukkan perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, menyajikan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu dari 4 KD ini, tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, dapat membaca dan mengartikan dalil nakli tentang hormat dan patuh kepada orang tua serta guru. Yang ketiga, menjelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4. Bisa menampilkan perilaku hormat kepada orang tua dan juga guru. Baik anakku sekalian, untuk materi menghormati ini, sebelumnya mari sama-sama kita amati tayangan berikut ini yang bersumber dari video yang Pak Jai ambil dari YouTube. Mari sama-sama kita saksikan. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari, kedua tangan ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya.
tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu. Jati, udah pulang? Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu. Boleh lihat tangan ibu nggak? Apa kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang tajam, luka jadi. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon, bilang bahwa kamu lulus tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Kita lihat lagi ada kayu yang dalam pit di tangkai sapu ibu. Yati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? Dua tangan seberjalan. Tangan ibu saya dan saya. Dua bekerja. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Yati. Nah, baik. Dari tayangan tadi, banyak pelajaran yang bisa kita jadikan suri tauladan untuk kita. Di antaranya, yang pertama, bahwa di balik sebuah perjuangan pasti ada pengorbanan. Demikian juga apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena perantaraan kedua orang tua kita. Kita bisa menjadi seperti sekarang karena perjuangan mereka. Dan di balik perjuangan itu banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Terutama ibu yang melahirkan kita dengan keadaan susah payah. Ayah kita yang mencari nafkah, banting tulang hanya untuk menafkahi kita dan keluarga. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak adalah hormat dan patuh kepada orang tua kita. Baik anakku sekalian, untuk menambah materinya, coba kalian kita sama-sama lihat materi teks ini. Siapa sih yang disebut dengan orang tua? Orang tua itu ada dua dimensi. Yang pertama, ada yang disebut sebagai orang tua biologis. Mereka itu adalah yang melahirkan kita, ibu, dan yang menafkahi kita, ayah. Itu adalah orang tua kita. Yang kedua, itu ada orang tua yang non biologis, dan mereka itu adalah siapapun yang pernah turut serta atau berperan untuk mengisi ruang etika kita,
memberikan kita pengetahuan, pengalaman hidup, itu juga orang tua buat kita. Nah, di dalam bahasa agama, berbuat baik kepada orang tua itu disebut sebagai birrul walidain. Lalu siapa sih yang paling berhak untuk ditaati oleh kita ketika hidup di dunia? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, sebagaimana di hadis ini dikatakan, qala, Rasulullah pernah bersabda, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai Rasul, seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik? Tanya pria itu. Rasulullah pun menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Rasul pun menjawab, ibumu. Lalu ditanya lagi Rasulullah, siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian terus siapa lagi ya Rasul? Rasul pun menjawab, ayahmu. Dari hadis ini nyata kepada kita bahwa orang pertama yang patut kita hormati, yang patut kita taati setelah Allah, setelah Rasulullah, maka yang orang berikutnya, yang pertama dihormati, ditaati selain Allah, selain Rasulullah, orang yang berikutnya adalah ibu kita. Rasulullah menegaskan ini 3 kali kalimat ibu, lalu kemudian baru muncul kalimat ayah. Kita sama-sama lihat ini sebuah foto. Kira-kira ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar sebuah batu yang mungkin di dalam legenda ini adalah patung atau batu Malin Kundang. Bapak tidak perlu menjelaskan, tidak menceritakan kembali bagaimana kisah Malin Kundang, dan kita semua sudah tahu bahwa Malin Kundang itu adalah anak durhaka yang kepada ibunya, yang kemudian dikutuk oleh ibunya menjadi sebuah batu yang akhirnya seperti ini. Lalu terkait dengan menghormati orang tua, ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana menghormati orang tua kita ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana kita menghormati orang tua kita yang telah tiada. Dan di sini yang pertama, Pak Jai jelaskan bagaimana menghormati, mentaati orang tua kita ketika mereka masih hidup. Yang pertama adalah mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Ketika kita pulang dari sekolah, pulang ke rumah, salim kepada orang tua. Kita pulang main, assalamualaikum. Kita mau berangkat, kita mengucapkan salam. Kalimat itulah yang akan memberikan kebahagiaan untuk orang tua kita. Salam itu adalah kalimat yang diucapkan oleh ahli surga. Yang kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan karena itu pasti akan menyakiti hati kedua orang tua kita. Yang keempat, berpamitan atau meminta izin ketika kita akan keluar rumah, baik untuk bersekolah ataupun untuk keperluan yang lain. Yang berikutnya, usahalah mencium tangan kedua orang tua kita jika kita akan pergi dan kembali dari bepergian. Ada seorang alim mengatakan, tangan orang tua kita adalah keramat untuk anak-anaknya. Lalu yang berikutnya adalah membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang sekira itu akan meringankan beban orang tua kita. Lalu yang berikutnya adalah berbakti kepada orang tua kita dengan melaksanakan segala nasihat, perintah tentunya perintah yang baik dari kedua orang tua kita. Lalu kita harus berusaha merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apabila kedua orang tua kita itu sudah tua atau pikun.
Lalu yang berikutnya, kita harus merendahkan diri, kasih sayang kepada mereka. Kita harus berkata tulus dan juga sopan, serta jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu yang berikutnya, menyambung silaturahim meskipun hanya melalui telepon ketika jarak kita amat jauh dari rumah kita. Adalah rasa bahagia yang tak terhingga jika orang tua mendengar kabar yang baik dari anaknya. Maka selalulah kita memberi kabar kepada orang tua kita, apapun keadaan kita. Lalu yang berikutnya adalah memberikan sebagian rezeki yang kita miliki, walaupun mereka tidak membutuhkan. Lalu sebagaimana ada sebuah riwayat dikatakan, sedekah terbaik itu adalah sedekah kepada kedua orang tua kita. Lalu yang terakhir, kita harus selalu berusaha meminta doa restu kepada orang tua kita di dalam menghadapi semua permasalahan. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membaktikan diri kita kepada orang tua yang masih ada. Lalu bagaimana ketika orang tua kita sudah tiada? Yang pertama adalah melaksanakan wasiat. Jika orang tua kita pernah berwasiat kepada kita dan menyelesaikan segala hak orang tua kita, orang lain yang pernah ditinggalkan, misalnya hutang atau perjanjian kepada orang lain yang pernah orang tua lakukan selama beliau masih hidup, ya kita tunaikan. Lalu yang kedua, berusaha menyambung silaturahim kepada para kerabat dan teman-teman dekat orang tua kita, serta kita muliakan teman-teman orang tua kita. Orang tua kita amat senang di alam barzakh ketika melihat anak-anaknya, keturunannya berusaha melanjutkan silaturahim kepada teman-teman mereka. Yang ketiga, melanjutkan cita-cita orang tua kita yang amat luhur, yang mungkin belum tercapai. Lalu yang keempat adalah mendoakan kepada orang tua kita yang telah tiada, dan serta terutama kita memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah mereka perbuat. Lalu kemudian beramal soleh. Insya Allah beramal soleh diniatkan untuk mereka seperti halnya berkurban, berinfak, bersedekah, misalnya melaksanakan ibadah haji, berumroh, dan lain-lain ibadah yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Itulah budi baik yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, baik itu orang tua kita yang masih ada maupun orang tua kita yang sudah tidak ada.